Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan. Pada malam itu, hujan turun deras di desa tempat Ratna tinggal. Sementara untuk merawat kakek dan neneknya yang sedang sakit. Ratna, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, sengaja mengambil cuti kuliah agar bisa menemani mereka. Rumah kakeknya adalah rumah kayu tua dengan halaman luas yang sebagian besar tertutup ilalang. Di belakang rumah berdiri tegak sebuah pohon beringin besar yang konon katanya angker. Ratna menutup jendela dapur setelah menyelesaikan makan malam. Angin malam menderu membawa suara gesekan daun beringin yang terasa seperti bisikan halus. Nenek yang sedang berbaring di ruang depan sempat berkata siang tadi, "Ratna, jangan keluar ke belakang malam-malam. Pohon itu bukan sekedar pohon." Ratna hanya mengangguk saat itu, menganggapnya sebagian cerita kuno. Namun malam ini berbeda. Suasana rumah terasa dingin dan mencekam, seolah ada yang mengawasi. Saat jarum jam menunjuk pukul 11 malam, suara ketukan terdengar dari arah pintu belakang. Tok 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 tok. Ratna tertegun. Siapa di luar malam-malam begini? Ia mengintip dari sela gorden, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suara ketukan itu berhenti, namun berganti dengan suara langkah kaki berat di halaman belakang. Ratna mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu mungkin hanya suara binatang. Tapi suara itu terus mendekat hingga terdengar tepat di bawah pohon beringin. Keinginannya untuk memastikan apa yang terjadi melawan rasa takut yang menyelimutinya. Akhirnya ia memutuskan membawa senter dan keluar. Dengan hati-hati ia melangkah ke halaman belakang. Cahaya senter menyapu rerumpunan basah hingga berhenti pada akar-akar beringin yang besar. Tidak ada apa-apa di sana. Namun saat Ratna hendak berbalik, ia mendengar suara tertawa kecil samar, tapi menyeramkan. Ia memutar tubuh dan melihat seseorang anak kecil duduk di antara akar beringin, memandanginya dengan mata merah menyala. "Kamu cari aku, Kak?" tanya anak itu dengan suara yang tak wajar. Ratna pun tersentak, tubuhnya gemetar. Anak itu perlahan berdiri, tubuhnya melayang sedikit dari tanah. Ratna membalik badan dan berlari sekuat tenaga ke dalam rumah. Menutup pintu belakang dengan keras, nafasnya yang tersengal-sengal. Di dalam, neneknya tiba-tiba terbangun. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kamu melihat apa, Nak?" "Jangan hiraukan dia." Ratna berdoalah, "Jangan lupa, dia tidak suka rumah ini terlalu ramai." Ratna pun menggigil di samping neneknya. Malam itu, ia tak berani tidur. Setiap kali matanya terpancap, ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari jendela dapur. Dan suara bisikan pohon beringin semakin jelas. Keesokan harinya, neneknya mengingatkan, pohon itu memang ada penghuninya. Sudah sejak kakek nenekmu kecil, jangan ganggu dia, dan dia tak akan mengganggu kita. Pada keesokan paginya, setelah melewati malam yang mencekam, Ratna memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar rumah.
Udara pagi di desa selalu menyegarkan pikirannya, dan ia berharap ini dapat menenangkannya. Rasa takut yang masih menyelimutinya. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi cahaya keemasan mulai menyinari pepohonan dan embun yang menggantung di dedaunan. Ratna melangkah ke belakang rumah, mendekati pohon beringin yang semalam sebelumnya menjadi sumber ketakutannya. Di bawah pohon itu, akar-akar menjelang seperti tangan yang mencengkeram tanah. Angin pagi berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun beringin hingga menciptakan suara gemerisik yang menenangkan, namun tetap menyimpan kisah misteri. Ia terus berjalan ke arah pojok belakang, dekat dengan sebuah sungai kecil yang mengalir tenang. Di sisi sungai berdiri tegak pohon bambu yang daunnya bergemerisik diterpa angin pagi. Sawah hijau membentang di sekitarnya, menambah keindahan pemandangan pagi itu. Namun, langkah Ratna terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Di bawah naungan pohon bambu, ia melihat sebuah makam tua. Batu nisannya sebuah berlumut dan hampir terkubur oleh tanah. Tak ada nama yang terukir, hanya sebuah nisan kecil yang menunjukkan bahwa itu makam seseorang yang telah lama tiada. Hati Ratna bergetar. Ia tak pernah tahu ada makam di sini, meskipun ia sering menghabiskan waktu di rumah kakeknya sejak kecil. Ini siapa yang dikubur di sini? Gumamnya pelan. Ketika ia kembali ke rumah, Ratna menceritakan penemuan itu kepada kakek yang sedang duduk di beranda dengan segelas teh hangat. Kakeknya, meski tubuhnya lemah, langsung terdiam mendengar cerita Ratna itu. Itu makam orang yang dulu pernah tinggal di sini sebelum rumah ini dibangun. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya, tapi warga percaya dia punya hubungan dengan pohon beringin itu. Ratna pun mencoba menggali lebih banyak cerita, namun kakeknya hanya berkata, "Cukup tahu saja, jangan terlalu penasaran." Hari itu Ratna menjalani aktivitas seperti biasa, membantu nenek menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan menulis jurnal tugas kuliahnya. Namun pikirannya terus terpaku pada makam tua itu. Apalagi sore hari, ketika ia mengantarkan teh ke kakeknya di beranda, ia mendengar suara lirih dari arah sungai, seperti suara seseorang yang melanturkan lagu lama. Lagu yang Ratna tak pernah dengar sebelumnya. Ia pun mengintip ke arah pohon bambu, tapi tak ada siapapun di sana. Kakeknya seperti mendengar juga, karena ia hanya berkata, "Itu biasa, jangan hiraukan, Rat." Pada malam harinya, Ratna tak bisa tidur. Bayangan makam tua itu terus tergiang di pikirannya. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk membuka buku catatan dan menulis semua yang ia alami sejak malam kemarin. Tulisan itu seperti terapi, namun juga seperti cara untuk memahami misteri di sekitarnya. Namun, saat ia tengah menulis, lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip. Ia pun menoleh ke arah jendela dan sekali lagi, ia merasa ada yang mengawasi dari luar. Hujan deras mengguyur pedesaan malam itu, menciptakan suasana dingin dan basah. Ratna duduk di meja belajarnya, mencoba menyelesaikan tugas kuliah.
Lampu belajar kecil menerangi buku-buku yang terbuka di hadapannya. Sementara suara deras hujan yang bercampur dengan geletar petir di luar. Jendela kaca di kamar Ratna menghadap langsung ke halaman belakang. Tepat pohon beringin besar itu berdiri kokoh. Meski gordennya tertutup rapat, setiap kilat yang menyambar menyisakan bayangan siluet pohon itu di balik kain tipis. Ratna menarik nafas panjang, berusaha mengabaikan suasana mencekam yang terasa menghimpit. Fokus Ratna, fokus. Gumamnya mencoba kembali pada tulisan tugasnya. Namun tak lama kemudian, lampu listrik di rumah tiba-tiba padam. Suara kipas angin berhenti dan ruangan mendadak gelap gulita. Mati lampu. Ratna mengeluh sambil meraba-raba meja untuk mencari ponselnya. Setelah menemukannya, ia menyalakan senter ponsel, menciptakan cahaya redup yang menerangi ruangan. Hujan di luar masih deras dan petir menyambar dengan suara yang menggetarkan dinding kayu rumah. Ia mendengar suara langkah kaki di lorong, mungkin kakek atau nenek, pikirannya. Namun langkah itu berhenti di depan pintu kamarnya. Ratna menunggu suara ketukan itu atau panggilan, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Kek, Nek." Ratna memanggil dengan suara pelan, tapi tak ada jawaban. Merasa aneh, Ratna mendekati pintu. Dengan hati-hati ia membukanya sedikit. Lorong itu gelap dan kosong, hanya diterangi oleh kilatan petir dari jendela ruang tengah. Ratna pun memutuskan menutup pintu kembali, menenangkan diri dan kembali duduk di meja belajarnya. Namun, saat ia hendak melanjutkan tugasnya, suara ketukan terdengar. Kali ini bukan dari pintu melainkan dari jendela di belakangnya. Ratna membeku. Ketukan itu pelan, tapi ritmenya konstan. Tok 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 tok. Ia tak langsung berbalik, merasa jantungnya berdetak kencang. Mungkin itu hanya dahan pohon atau hujan. Gumamnya mencoba meyakinkan diri, tapi ia tahu tak ada dahan pohon yang cukup panjang untuk mencapai jendela kamarnya. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras kali ini dengan tangan gemetar. Ia memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Dari balik gorden tipis ia melihat bayangan samar-samar. Seperti seseorang yang berdiri di luar jendela, menatap ke dalam. "Siapa itu?" Ratna berseru, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Ia mendekat perlahan, meraih gorden dengan tangan gemetar. Namun, sebelum ia sempat menariknya, bayangan itu bergerak menjauh, menghilang begitu saja. Ratna hanya merasa darahnya berdesir. Ia ingin berteriak memanggil kakeknya, tapi suara petir menggema begitu keras hingga ia bisa berdiri mematung. Setelah beberapa saat ia memberanikan diri, menarik gorden sedikit untuk mengintip keluar. Halaman belakang tampak kosong, kecuali beringin yang berdiri diam dalam hujan deras. Namun, sesuatu di bawah pohon itu menarik perhatiannya. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu yang seperti kain putih melayang perlahan-lahan di sekitar akar beringin. Ratna menggosok matanya, berpikir untuk mungkin itu hanya ilustrasi. Tapi, kain itu tetap ada, bergerak mendekati arah jendela. Ratna menutup gorden dengan cepat dan melompat ke tempat tidur, menyelimuti dirinya dengan selimut sambil meraih ponsel.
Ia mencoba menghubungi kakeknya, tapi tidak ada sinyal. Suasana di kamar menjadi semakin mencekam. Ketika ia berusaha tenang, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, namun bukan dari jendela, melainkan dari dalam lemari pakaian di sudut kamarnya. Ratna yang tubuhnya gemetar hebat akhirnya memutuskan untuk kabur dari kamar. Ia berlari ke arah kamar kakeknya dan neneknya, berharap menemukan rasa aman di sana. Namun saat ia membuka pintu kamar mereka dengan tergesa-gesa, langkahnya berhenti mendadak. Di depan mukanya hanya beberapa jengkal berdiri sosok wanita yang sangat menyeramkan. Wanita itu mengenakan kain putih yang kusut dan basah seperti habis diguyur hujan. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya yang pucat seperti mayat. Kulitnya terlihat seperti retak-retak dengan bercak hitam dan beberapa bagian. Kedua matanya berwarna putih sepenuhnya, tanpa iris, seolah-olah tidak pernah melihat dunia. Yang paling menyeramkan adalah senyum lebar yang menghiasi wajahnya, memperlihatkan deretan gigi yang sangat tajam. Wanita itu berdiri diam, hanya menatap Ratna dengan intens. Ratna ingin berteriak, tapi suaranya seolah tersengkut. Di tenggorokan. Tangannya melemah, dan ponsel yang ia pegang jatuh ke lantai. Tubuhnya mulai lemas dan sebelum ia sempat berbalik atau melarikan diri, wanita itu mendekat wajahnya ke arah Ratna, hingga nafas dinginnya terasa di kulit. "Jangan lari," bisik wanita itu dengan suara yang serak dan mengerikan. Ketika ia membuka mata, cahaya matahari pagi yang hangat menembus tipis di jendela kamarnya. Ratna terbangun dengan kepala terasa berat dan pandangan kabur. Ia pun mendapati dirinya sudah terbaring di atas kasur kamarnya dengan selimut menutupi tubuhnya. "Bagaimana aku bisa di sini?" pikirannya dengan bingung. Ingatannya tentang malam sebelumnya mulai kembali perlahan. Hujan deras, lampu mati, suara ketukan, wanita menyeramkan di depan pintu kakek neneknya. Semuanya terasa seperti mimpi buruk, tapi terlalu nyata untuk dianggap sekedar mimpi. Ratna duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Ketika ia melihat sekeliling kamarnya, semuanya tampak normal, kecuali pintu lemari di sudut ruangan yang sedikit terbuka. Ia yakin sebelumnya sudah menutupnya rapat. Ia bangkit dan melangkah mendekati lemari itu dengan hati-hati. Pintu lemari berderit ketika ia membukanya. Sepenuhnya di dalam, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya kembali berdegup kencang. Sepotong kain putih yang basah tergeletak di lantai lemari. Kain itu terlihat sama persis dengan yang dikenakan wanita yang ia lihat tadi malam. Ratna mundur perlahan, tubuhnya kembali diliputi rasa takut. Ia mendengar suara kakeknya memanggil dari ruang tengah, membuatnya tersentak. Dengan cepat, ia berlari keluar kamar untuk menemui kakeknya, berharap mendapat jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dalam hati kecilnya Ratna tahu bahwa kejadian ini bukan permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan.
Malam itu hujan deras kembali mengguyur pedesaan dengan gemuruh yang menggetarkan dinding rumah. Ratna yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun saat lampu kembali padam. Kamar menjadi gelap gulita, hanya suara rintik hujan dan gelegar petir yang menemani malam itu. Ratna duduk di tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri sambil mengusap wajah. Kenapa selalu begini kalau hujan deras? Gumamnya. Ia tahu rumah itu memiliki lilin di lemari dapur, tapi jadi ia memutuskan untuk bangun dan mencarinya agar kakek neneknya tidak kesulitan di dalam yang gelap. Dengan langkah kaki hati-hati, Ratna membuka pintu kamarnya. Gelap menyelimuti lorong menuju dapur, hanya sesekali diterangi oleh kilat dari luar. Ratna berjalan perlahan, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Setibanya di dapur, ia membuka lemari tua yang berderit pelan dan mengambil sebatang lilin. Dengan bantuan senter ponselnya, ia pun menyalakan lilin itu menggunakan korek api. Cahaya lilin yang kecil memberikan sedikit rasa aman, meski bayangan benda-benda di dapur tampak menari-nari menyeramkan. Saat ia kembali menuju kamar kakek neneknya, langkahnya berhenti tiba-tiba. Ia mendengar sesuatu bisikan halus di tengah suara hujan. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita tertawa perlahan menjadi semakin jelas. Ratna menoleh ke sekeliling, tapi tak ada melihat siapapun di sana. Suaranya seolah datang dari lorong menuju kamar kakek neneknya. Ratna menahan nafas, ia hampir tak sanggup lagi, tapi ia tahu bahwa kakek neneknya membutuhkan cahaya. Akhirnya dengan langkah tergesa-gesa, ia tiba di depan kamar mereka tanpa berpikir panjang. Ia mengetuk pintu dan membukanya. "Kek Nek, ini lilin buat di sini," katanya sambil masuk. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha terlihat biasa saja. Kakek dan neneknya tampak duduk di atas tempat tidur. Wajah mereka penuh kekhawatiran. "Nak, kamu dengar sesuatu tadi?" tanya kakeknya pelan. Ratna terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya meletakkan lilin dan meja kecil di samping tempat tidur mereka, lalu duduk di kursi dekat pintu. "Kalian gak apa-apa kan? Aku di sini saja nemenin," ujarnya dengan suara pelan. Meski dalam hatinya ia sendiri merasa sangat takut. Namun suasana semakin mencekam ketika suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan jelas, seolah berasal dari luar jendela kamar. Ratna menoleh dengan cepat, tapi tak ada apa-apa di sana, selain hujan yang deras dan bayangan pohon beringin yang bergoyang ditiup angin. Tiba-tiba lilin yang ia bawa berkedip-kedip, seolah hampir padam. Kakek Ratna segera menenangkan cucunya. "Tenang, Ratna, tenang. Kita baca doa bareng-bareng ya," ujarnya. Mereka bertiga mulai melanturkan doa-doa dengan suara bergetar. Namun saat itu pintu kamar tiba-tiba berderak, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Setelah suasana sedikit tenang, Ratna memutuskan untuk tidur di kamar kakek dan neneknya. Ia menggelar kasur kecil di lantai, dilengkapi dengan selimut dan bantal guling. Meski tubuhnya terasa lelah, pikirannya Ratna masih dihantui oleh kejadian-kejadian aneh malam itu. Namun berbeda di dekat kakek dan neneknya, membuatnya merasa sedikit lebih aman. Waktu berlalu, hujan masih deras di luar, menciptakan suara menenangkan yang akhirnya membuat Ratna terlelap.
Namun di tengah malam Ratna terbangun karena perasaan aneh. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Matanya membuka perlahan dan ia mendapati sosok wanita yang sama seperti sebelumnya, tepat berada di atas wajahnya. Wajah wanita itu lebih menyeramkan dari yang Ratna ingat. Kulitnya semakin pucat dengan retakan seperti porselen rusak, dan mata putihnya menatap Ratna dengan tajam. Bibirnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi tajam yang hitam. Sebelum Ratna sempat bergerak atau berteriak, wanita itu langsung mencekik lehernya dengan tangan yang dingin seperti es. Ratna mencoba melawan, tapi tenaganya seolah lenyap. Nafasnya tercekat dan pandangannya mulai kabur. Ia hampir pingsan, namun kakek dan neneknya yang tidur di atas ranjang mendengar suara Ratna terengah-engah. "Nak, ada apa?" seru kakeknya sambil bangun dari tempat tidur. Ketika ia melihat sosok wanita itu di atas Ratna, ia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu, nenek dan kakek Ratna mulai melanturkan doa-doa dengan suara yang tergesa-gesa. Meski terdengar bergetar, cahaya lilin yang redup di meja kecil tampak berkedip-kedip, seiring dengan suara hujan di luar yang semakin deras. Sosok wanita itu berteriak dengan suara melengging tinggi, penuh kemarahan, cengkraman. Pada leher Ratna mulai melemah, dan akhirnya ia lenyap dalam sekejap, meninggalkan udara dingin yang menusuk kamar.